Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Bayan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah habis tamis berapa? Oh belum. Disiapin buat nanti ya. Baik. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan tersebut adalah nikmat kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Karena ketika Allah mudahkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu ini, kemudian Allah menghendaki pemahaman kita, keilmuan kita tentang agama Islam yang kita peluk ini bertambah, maka itulah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham terhadap ilmu agama. Jadi kita dengan ini jadi tahu standar kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bukan harta, bukan jabatan, tetapi apa? Ilmu. Dan ini Masya Allah merupakan salah satu bentuk hidayah yang teramat mahal. Kita yang mungkin lokasinya jauh dari majelis ini ya. Pada jauh kan lokasinya kan? Ada yang Suwaidi, angkat tangan. 1, 2, 3. Hanya 3. Selebihnya di luar Suwaidi kan? Berarti secara jarak lumayan. Tapi Allah mudahkan hadir, bahkan dijemput. Berarti itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu bentuk hidayah yang teramat berharga. Kita sudah jauh didekatkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang itu berada di lingkaran atau lingkungan ilmu, lingkungan hidayah, tapi ternyata tidak tersentuh oleh hidayah. Ada di tempat saya itu kan tinggal di Jawa ya, Jawa Tengah. Ada sebuah toko, itu jualnya buku-buku keagamaan. Jualnya apa? Buku-buku keagamaan. Ada Al-Quran, ada Iqra, ada hadis, yang terjemahan gitu kan. Ada tata cara sholat, segala macam. Tapi ternyata yang punya bukan seorang muslim. Gimana? Iya, yang punya toko itu bukan muslim. Kan ini pelajaran bagi kita bahwasanya ada orang yang diliputi oleh hidayah. Itu kan buku-buku tersebut termasuk hidayah kan? Tapi ternyata tidak tersentuh oleh hidayah. Sedangkan kita yang jauh tempatnya dari majelis ini, ternyata Allah mudahkan. Maka ini termasuk nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang tetap mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tahsin kita pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah akan kita sambung dengan
sedikit menyelami dari apa yang kita baca. Kemarin kita sudah selesai Al-Fatihah kan? Nah, kita baca lagi, nanti kita akan selami sedikit. Kalau kita selesai, pindah ke surat An-Nas. Saya akan baca, nanti setelah itu jamaah baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatian. Untuk ayat terakhir sekali lagi, bagi yang kuat satu kali nafas bagus, kalau tidak boleh diputus. Diputusnya kemarin kita ada dua cara ya, yang bagus dan ada yang kurang bagus, tapi ya boleh, itu masih boleh, tapi kurang bagus ini. Bisa berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti, kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini yang lebih bagus. Karena enggak semua dari kita nafasnya panjang. Ini lumayan. Kalau kuat silahkan. Kalau tidak boleh dipotong. Tapi cara memotongnya itu ada caranya. Begitu? 1, 2, 3. Kita mulai menyelami per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Bismillah. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah. Kita dengan menyebut nama Allah ini ada dua tujuan. Setidaknya ada dua tujuan. Pertama adalah untuk isti'anah. Apa? Isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita dianjurkan untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memulai sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya diri kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita itu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Allah bukan karena Allah kita nggak bisa melakukan apapun. Termasuk kemarin di adab makan, kita juga membaca apa? Bismillah.
Itu tujuannya untuk apa? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makan kita. Itu tujuan pertama, isti'anah. Yang kedua adalah untuk tabarruk. Untuk apa? Tabarruk, memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan Maha penyayang. Ini berasal dari akar kata yang sama, rahima. Rahima, yang bermakna sayang, yang bermakna kasih. Hanya saja maknanya sedikit berbeda. Ar-Rahman ini maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Dzur rahmah al-wasi'ah. Zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Yang luas. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang itu meliputi semua makhluk. Dan ini hanya berlaku untuk hal-hal yang kaitannya dunia. Yang kaitannya dunia. Contohnya apa? Makan, rizki, kesehatan. Rizki, kesehatan, harta, pasangan. Nah, ini masuknya dalam kategori rahmah. Semua orang dapat. Yang muslim dapat, yang kafir dapat. Yang muslim yang rajin ibadahnya dapat, yang muslim ibadahnya asal-asalan juga dapat. Jadi nggak usah risau kalau kita lihat teman kita hartanya lebih banyak. Kenapa? Karena itu semuanya dapat. Semuanya dapat. Nggak usah risau kalau kita belum nikah-nikah. Kenapa? Karena itu termasuk dalam rahmat Allah, semuanya dapat. Ya, semuanya dapat. Termasuk anak dan yang lain itu semuanya dapat. Jadi kita tidak usah merisaukan masalah dunia, hal-hal dunia, karena itu mencakup sifat rahmat Allah. Nggak ada yang spesial di situ. Nggak ada yang spesial. Nah, beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Dzur-Rahmah al-Wasilah. Zat yang memiliki kasih sayang, yang kasih sayang itu berlanjut. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, disinilah kalau kita tidak mendapatkan nikmat dari Rahim ini, boleh kita risau. Contohnya apa? Kenikmatan surga. Terus keimanan. Apa? Keimanan. Keimanan itu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Iya enggak? Iya, buktinya ada orang muslim, ada orang kafir. Dan iman juga ada yang imannya mungkin ya levelnya bawah, ada yang levelnya tinggi. Nah, kalau dalam masalah ini kok kita tidak dapat dari Allah Subhanahu wa taala, silakan risau. Memang harus risau. Memang harus risau. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan kenikmatan dunia, perkara-perkara yang sifatnya duniawi itu kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Kayak tadi apa? Harta. Semuanya dapat. Istri. Itu termasuk kenikmatan dunia. Allah beri kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Anak, jabatan, kerjaan, kedudukan. Ini termasuk perkara-perkara dunia. Allah berikan kepada yang Allah cintai, yang mukmin, dan yang Allah tidak cintai juga dapat. Yang kafir, yang fasik, yang munafik, dapat juga. Itu dunia. Akan tetapi kalau keimanan tidak diberikan kepada semuanya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali pada yang Allah cintai. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi artinya apa? Yang memiliki kasih sayang yang luas. Ya, yang memiliki kasih sayang yang luas, kasih sayang yang meliputi semua makhluk.
Dan ini untuk berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia. Al-Rahim, yang pemilik kasih sayang yang berkelanjutan. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Bentuknya apa? Ya ini, keimanan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, Allah akan berikan keimanan. Allah berikan ilmu. Nah, ini bentuk nikmat dari zat yang Ar-Rahim. Karena itu tidak hanya di dunia kita bisa mendapatkan penerangan dari keimanan. Tidak hanya di dunia, di alam kubur pun demikian. Tidak hanya di alam kubur, di alam akhirat pun demikian, bahkan sampai di surga. Bahkan sampai di surga. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Hamd ini adalah pujian. Pujian. Di situ ada al-nya. Al-nya ini al yang berfungsi untuk mencakup kepada semua atau segala sesuatu. Maksudnya apa? Segala sesuatu ini alhamdu ya. Segala puji lillah. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di langit, yang di bumi, yang dari manusia, yang dari jin. Segala sesuatu, kalau itu sifatnya pujian, maka adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memuji sesuatu, itu juga hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memang yang paling berhak untuk dipuji. Kenapa? Iya, karena semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kalau kita melihat sesuatu, misalkan nih, ini bagus enggak? Bagus. Bagus ya. Ini secara enggak langsung kita sedang memuji yang bukan. Kita siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat atau zat yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian. Alhamdulillah. Rabbul alamin. Allah adalah Rabbul alamin. Apa itu Rabb? Apa itu al-alamin? Rabb adalah penguasa, pemilik. Penguasa, pemilik. Maka penguasa dan pemilik ini mencakup yang berhak diibadahi. Kenapa berhak diibadahi? Karena yang menciptakan, karena yang mengatur, karena yang memberi rizki, karena yang menghidupkan, karena yang mematikan. Itulah Rabb. Itulah Rabb. Al-alamin. Al-alamin ini bentuk jamak dari alam. Bentuk jamak dari alam. Tahu alam ya? Tahu alam? Apa alam? Kullu ma siwallah. Alam adalah segala sesuatu kecuali Allah. Itu alam. Berarti kita alam bukan? Alam. Mik alam bukan? Alam. Alam. Minuman alam bukan? Berarti di dunia ini, di semesta ini, semuanya alam. Kecuali Allah. Ya. Ada satu teka-teki ini. Ternyata kita sudah tahu bahwasanya di dunia ini cuma ada Allah dan alam. Tapi ada loh di dunia ini. Dia bukan alam, tapi ada di suatu ini, di dunia ini. Berarti alam makhluk ya? Alam makhluk ya? Iya kan? Ada loh di dunia ini, dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Siapa? Al-Quran.
Quran. Karena Al-Quran itu bukan makhluk, tapi apa? Kalamullah. Ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil diselami maknanya ya. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, maka di sini sebenarnya sudah cukup untuk menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia dibandingkan negara Saudi itu seberapanya? Negara Saudi segini, kita itu ibarat kayak bakteri ya. Ya. Ini kita baru bilang negara. Padahal negara Saudi ada di benua Asia. Negara Saudi dibanding benua Asia gede mana? Benua Asia. Benua Asia ada di mana? Dunia, bumi. Benua Asia dibandingkan bumi, gedean mana? Bumi. Bumi berada di mana? Sebelum alam. Tata surya. Ya, matahari, bumi paling segini ya. Dan planet-planet lain, mereka membentuk tata surya segini. Berarti bumi seberapa tadi? Kecil kan? Kita seberapa? Lebih kecil lagi. Tata surya ini ada di dalam susunan galaksi. Tata surya segini, galaksi segini. Dan segitu terus, dan itu semua adalah alam milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memintanya hanya kepada siapa? Allah. Iya. Giliran minta seneng, giliran disuruh oke. Nah, di sini kan menjadi bahan bagi kita untuk berpikir. Kita tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Kita butuh kepada Allah. Maka ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, sudah selayaknya kita apa? Sami'na wa ata'na. Sudah seharusnya kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seharusnya kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Sekarang ayat berikutnya tempat Maliki Yaumiddin. Malik ini berasal dari kata milik. Malik berarti pemilik. Yaumiddin. Apa? Hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran penting. Apa? Bahwasanya di antara sesuatu yang harus kita yakini adalah kita hidup itu tidak hanya di dunia. Tapi akan ada masa di mana kita akan datang di masa itu yang dinamakan dengan hari pembalasan. Kita akan dibalas dari apa yang telah kita perbuat. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan.
yang baik, yang buruk, yang kecil, yang besar, dan semua akan mendapatkan balasan, bahkan sesuatu yang paling kecil pun. Kita lihat ada semut masuk lagi makan apa nih? Lagi minum minuman kita. Kita tenggelamkan apa kita angkat? Itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai yang sekecil itu. Bahkan sampai yang sekecil itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan meskipun sebesar biji sawi atau sebesar semut, pasti akan dia lihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan sebesar biji sawi atau sebesar semut, juga pasti akan dia lihat balasan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati. Termasuk tubuh kita, ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk apa? Dijaga atau tidak? Kita rusak atau kita jaga? Kita makannya apa, kita minumnya apa, itu yang menjadikan tubuh tambah sehat atau tambah buruk. Terus tubuh ini digunakan untuk apa? Karena tubuh termasuk nikmat. Tubuh itu termasuk nikmat. Dan itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian semua di hari kiamat, latus alunna, pasti benar-benar akan ditanya anin na'im, atas nikmat-nikmat yang diterima itu digunakan untuk apa? Bisa nggak kita bohong? Bisa nggak ketika ditanya? Mungkin lidah ini bisa bohong ya, mungkin bisa bohong, tapi ketahuan. Ketahuan. Bahkan nanti kulit kita ikut bersaksi loh. Bumi yang kita pijak akan bersaksi dari apa yang kita lakukan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu, pada hari kiamat, bumi itu akan berbicara tentang kabar yang dia miliki. Tentang kabar apa? Dulu dia itu dijadikan tempat untuk apa bagi manusia? Apakah untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Akan berbicara. Kita nggak bisa bohong. Ya mungkin ini bisa ngomong bohong, tapi langsung terpatahkan. Langsung terpatahkan. Itulah hari kiamat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran apa? Hidup itu harus hati-hati. Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Berbicara jangan sembarangan. Jangan berbicara yang kotor. Jangan berbicara dusta. Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kalian itu ngikutin, menyampaikan, terbawa pada sesuatu yang kalian itu tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sambung dengan ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah nasta'in, kami memohon pertolongan. Ini ada susunan unik. Ini ada susunan unik. Aslinya, kalau dalam sunan bahasa Arab, misalkan nih, saya makan roti. Apa bahasa Arabnya? Akal tuh khubzan atau akulu khubzan. Urutannya fi'il dulu, akul, ya. Terus fa'il pelakunya, akal tu, fi'il dulu, tu pelakunya, kemudian baru khubzan pelaku, ya kan? Standarnya itu kayak gitu. Demikian dalam kata-kata na'budu ini, aslinya itu na'buduka. Aslinya apa? Na'buduka, kami menyembah kepadamu. Tetapi ada susunan unik di sini, ka-nya dipindah ke depan. Dari na'buduka, ka-nya dipindah ke depan. Tapi ka di depan itu nggak bisa berdiri sendiri, harus dibantu dengan iya. Harus dibantu dengan iya. Jadi nggak bisa ka na'budu. Tapi harus ada iya. Aslinya apa? Na'buduka, kami beribadah kepadamu. Dipindah ke depan ka-nya. Ini memberikan pemahaman pembatasan. Memberikan pemahaman apa? Pembatasan. Maksudnya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami beribadah. Perhatikan, hanya kepada Allah. Bukan beribadah kepada Allah iya, kepada yang lain juga iya, bukan. Tapi beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Karena itulah tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuannya hanya yang penting beribadah kepada Allah dan masalah beribadah kepada yang lain juga, sing penting kepada Allah juga, buat apa diutus Nabi? Karena orang-orang jahiliyah dulu, mereka menyembah Allah enggak? Orang-orang jahiliyah menyembah Allah enggak? Menyembah. Tapi bersamaan dengan menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Entah itu berhala, entah itu yang lainnya. Tapi inilah yang namanya tauhid. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah wahai Allah, ya Allah, kami beribadah, kami menyembah. Inilah yang namanya tauhid. Inilah tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar orang-orang itu memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim mengaku pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah kepada Allah iya, menyembah kepada yang lain juga iya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini enggak logis, enggak masuk akal. Kalau ada sampai seseorang beribadah kepada Allah iya, kepada yang lain juga iya, ini enggak masuk akal. Kenapa? Kan tadi dikatakan Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Yang apa? Yang menjadikan kita ada, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita kasih sayang. Maka itulah Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Kita mendapatkan segala sesuatu dari Allah, giliran beribadah kepada selain Allah. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kita punya kafil nih. Ya, kita punya kafil. Kerja sebagai apa? Sawak misalkan. Harusnya kita jadi sawaknya kafil kita.
Kenapa? Karena yang gaji adalah kafil. Yang gaji kafil, kita jadi sawak bagi orang lain. Masuk akal nggak? Nah, itulah kalau ada orang beribadah kepada selain Allah. Nggak masuk akal. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Dan beribadah selain hanya kepada Allah juga harus semangat. Harus semangat. Apa maksudnya semangat? Sungguh-sungguh. Memprioritaskan, satukan. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai dilakukan nggak penuh semangat. Kayak contoh sholat ya. Zuhur kan waktunya panjang ya. Panjang nggak? Daripada subuh kan, daripada maghrib kan panjangan tuh zuhur. Azan. Azannya mungkin sekarang jam 12 lebih ya. Panjang ini. Sholatnya jam 1 setengah 2 jam 2 Jangan. Itu namanya kita nggak sungguh-sungguh. Kita tidak memprioritaskan Allah. Ini pelajaran untuk kita benar-benar. Kan kita tadi sudah mengakui kita mendapatkan semuanya dari Allah. Maka sudah seharusnya kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diprioritaskan. Jangan sampai ditunda tuh. Bahkan mungkin sampai na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai telat. Na'udzubillah min dzalik sampai tidak dikerjakan. Jangan. Ya. Jadi selain kita memang harus menyembah hanya kepada Allah, kita juga harus semangat. Kayak sholat, baca yang sungguh-sungguh. Jangan yang penting jangan. Baca yang sungguh-sungguh, yang pelan-pelan, itu dinikmati, dihayati. Ketika selesai sholat, pikir. Jangan selesai salam langsung cabut. Boleh nggak selesai salam langsung cabut? Boleh nggak? Boleh? Boleh kalau darurat. Boleh kalau darurat. Tapi usahakan tetap zikir. Jadi misalkan salam nih darurat, misalkan ada yang harus dikerjakan. Silakan langsung berdiri, jalan, usahakan tetap zikir. Ya, sambil berzikir. Jangan tinggalkan. Lebih baik lagi zikirnya sambil duduk diselesaikan, karena itu lebih khidmat. Lebih bagus lagi ketika selesai ditambah sholat rawatib. Itu lebih bagus lagi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama aslinya, nasta'inu bika. Kami memohon pertolongan kepadamu. Aslinya nasta'inu bika. Tapi ka-nya ini, Allahnya ini dipindah ke depan. Dan gak bisa berdiri sendiri ka. Harus ada apanya? Iya. Ini struktur bahasa ya, gak kita bahas. Struktur bahasa. Nah, artinya apa? Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita butuh pertolongan, iya mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah. Karena selain minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Allah lah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Ustaz, berarti kalau minta tolong ambil minum enggak boleh kepada yang lain gitu. Minta tolong belikan, nggak boleh kepada yang lain. Nah kalau kayak itu boleh, boleh. Minta tolong kepada selain Allah boleh nggak? Boleh pada sesuatu yang memang bisa dilakukan. Kayak nitip beliin, minta tolong ambilkan, itu boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang besar, minta tolong untuk dilindungi dari mara bahaya, minta tolong dilindungi dari kejahatan, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita minta tolong kepada yang lain. Misalkan nih,
yang biasanya terjadi? Minta tolong kepada jin. Minta tolong kepada jin. Biasanya bentuknya apa? Miara? Tuyul. Iya mungkin tuyul. Naudzubillah. Jimat. Jimat. Dia minta tolong kepada jimat tuh. Dengan keyakinan kalau aku pakai jimat, aku akan terlindungi. Iya. Enggak. Allah sudah tegaskan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok manusia minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan kepada sekelompok jin. Yang ada bukan mereka ditolong, bukan mereka dibantu, tapi apa? Fazaduhum rohako. Yang ada mereka tambah dibelengsekkan kalau orang Jawa bilang. Ya, tambah apa? Disesatkan. Bukan pertolongan ya kasih, bukan. Sama sekali bukan. Dan minta tolong kepada hal yang seperti itu, yang ada menjadikan kita malah jadi terpuruk, tidak bebas. Kalau kita minta tolong kepada Allah SWT enak, bebas. Tapi kalau kita minta tolong kepada pegangannya, kayak tadi saya bilang misalkan nih, kepada jimat, mungkin bentuknya cincin atau apa, atau apalah. Jimat sih bentuknya apa aja? Keris, yang lainnya, yang biasa dibawa-bawa ya. Kalau pakai cincin boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Saya juga pakai, cuman biasanya nggak pakai, lagi nggak pakai. Asal itu bukan emas. Asal itu bukan. Yang ada kalau dia sampai keluar rumah nggak bawa jimat tersebut, dia akan jadi apa? Panik. Iya nggak? Iya kan? Panik. Keringet dingin, was-was, lagi keluar nih. Terus raba-raba saku atau raba-raba, duh, kok nggak bawa cincin ini? Jiwanya ketinggalan. Yang ada dia malah tambah panik. Ya, bukan pertolongan yang dia dapat, bukan kebebasan yang dia dapat, bukan keamanan yang dia dapat, malah dapat apa? Kepanikan. Maka meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal berapa ayat lagi? 2. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita baca sampai selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ingat shot mahrajnya di mana? Nah, saya udah bawa nih. Ini sumbangan dari saudara kita nih. Dan udah dapat lidahnya juga. Jadi ini gigi bawah, ini lidah di sini ya. Di sini dia. Oke. Tapi lidahnya itu posisinya dia ngangkat, belakangnya ngangkat. Inilah yang bikin dia jadi tebel. Bukan tapi dan lidahnya itu nggak rata ya. Kalau rata dia jadi sa. Oke. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Sekali lagi yang bisa satu nafas silahkan, bagus. Kalau enggak, motonya kayak tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.